Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas 11. Di mana dalam pertemuan kali ini kita akan berlatih soal untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian tengah semester genap. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita ke soal yang pertama. Tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan merupakan pengertian dari A. Disiplin, B. Taat, C. Aturan, D. Ulil amri, E. Tanggung jawab. Bisa dicoba untuk dijawab dulu. Jawaban yang benar adalah C. Aturan. Soal yang kedua, ada potongan ayat, di mana dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan juga A. Orang tua, B. Aturan, C. Suami, D. Ulil amri, E. Diri sendiri. Jawaban yang benar adalah D. Ulil amri. Soal yang ketiga. Ulil amri adalah umaro, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Pengertian ulil amri tersebut merupakan pendapat yang dikemukakan oleh A. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, B. Al-Mawardi, C. Ahmad Mustafa Al-Maraghi, D. Imam Ghazali, E. Imam Syafi'i. Jawabannya benar adalah C. Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Soal selanjutnya, jika ada pemimpin yang mengajak kepada kemaksiatan, maka sikap kita sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 adalah A. Mengikuti ajakan tersebut, B. Menolak dengan cara halus, C. Membiarkan dan acuh tak acuh, D. Menentangnya dengan keras, E. Memeranginya secara keras. Dan jawaban yang benar adalah B. Menolak dengan cara yang halus. Kita ke soal yang kelima. Arti kata wa ulil amri adalah A. Maka kembalilah, B. Di antara kamu, C. Dan pemimpin, D. Dan taatilah, E. Beriman. Bisa untuk dicoba dijawab. Dan jawaban yang benar adalah C. Dan pemimpin. Kita ke soal yang keenam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pengarahan bahkan penekanan kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu A. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, B. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, C. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28, D. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 18, dan E. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Baik, jawabannya benar adalah A. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Soal selanjutnya. Melakukan kebaikan sebaiknya jangan ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan karena A. Agar segera dikenal banyak orang, B. Memperoleh keuntungan besar jika segera dilakukan, C. Agar tidak ketinggalan dari orang lain, D. Kesempatan hidup terbatas, E. Dukungan orang lain tidak datang dua kali. Jawaban yang benar adalah D. Kesempatan hidup terbatas. Baik, soal yang ke-8. Lingkungan yang baik adalah A. Jauh dari perkotaan, B. Penuh dengan hiburan, C. Tidak banyak persoalan, D. Mendorong kita untuk berbuat baik, E. Lingkungan yang tenang. Jawaban yang benar adalah
D. Mendorong kita untuk berbuat baik. Soal yang ke-9. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam A. Quran Surat At-Taubah ayat 105, B. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, C. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28, D. Quran Surat At-Taubah ayat 95, E. Quran Surat At-Taubah ayat 85. Jawaban yang benar adalah A. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Soal selanjutnya. Berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam hidup bagi seorang muslim merupakan A. Kesunahan, B. Kewajiban, C. Kewajaran, D. Kebiasaan, E. Mubah. Jawaban yang benar adalah B. Kewajiban. Soal yang ke-11. Bagi seorang muslim memikirkan kepentingan kehidupan dunia dan akhirat haruslah A. Tak perlu memikirkan dunia, B. Seimbang, C. Urusan dunia dulu baru akhirat, D. Meninggalkan urusan dunia, E. Hanya fokus urusan akhirat. Jawaban yang benar adalah B. Harus seimbang. Soal selanjutnya. Arti dari potongan kata di samping adalah fasayarallah. A. Pekerjaanmu, B. Dan kamu akan dikembalikan, C. Dan yang nyata, D. Apa yang telah kamu lakukan, E. Maka Allah akan melihat. Jawaban yang benar adalah E. Maka Allah akan melihat. Soal selanjutnya. Ada beberapa option. 1. Mencari keuntungan setingginya, dan lain sebagainya. Dari ungkapan di atas yang termasuk kategori etos kerja adalah A. Poin 1 dan 5, B. Poin 2 dan 4, C. 2 dan 5, D. 3 dan 4, E. 2 dan 3. Jawabannya benar adalah B. 2 dan 4. Yang termasuk kategori etos kerja harus bekerja keras dan sungguh-sungguh dengan cara yang halal tentunya, dan juga menyelesaikan tugas secara maksimal dan tuntas. Soal selanjutnya. Arti dari ungkapan manjada wajada. Ini kita sering mendengarnya. Arti dari ungkapan tersebut adalah A. Siapa yang malas pasti akan sengsara. B. Siapa yang bekerja keras harus dengan sungguh-sungguh. C. Siapa yang menanam pasti akan menuai. D. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat. E. Siapa yang baik pasti akan mendapat balasan baik. Dan jawaban yang benar adalah D. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat. Soal selanjutnya. Sikap kita sebagai seorang muslim jika memperoleh kegagalan adalah A. Pantang menyerah dan berusaha lagi dengan sungguh-sungguh, B. Merenungi secara mendalam kegagalan tersebut, C. Tidak melaksanakan lagi karena tahu pasti akan gagal kembali, D. Meratapikan kenapa bisa gagal, E. Pasrah karena semua sudah suratan takdir. Dan jawaban yang tepat adalah A. Pantang menyerah dan berusaha lagi dengan sungguh-sungguh. Soal selanjutnya. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat merupakan pengertian dari A. Iman, B. Rasul, C. Nabi, D. Iman kepada Allah, E. Iman kepada Rasul Allah. Dan jawaban yang benar adalah
E. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal selanjutnya, perintah untuk beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam Al-Quran, yaitu A. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. B. Quran Surat An-Nisa ayat 136. C. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. D. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Dan E. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Jawabannya benar adalah B. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, ada potongan ayat di mana pertanyaan potongan ayat di atas menjelaskan salah satu dari sifat Rasul, yaitu A. Kizib, B. Fatonah, C. Siddiq, D. Amanah, E. Tabligh. Bisa dibaca dulu mungkin ayatnya. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Ini ada kata kuncinya. Jawaban yang benar adalah C. Siddiq. Kita ke soal selanjutnya. Sebagai seorang pelajar, sikap kita dalam mencontoh sifat Rasul Siddiq saat di lingkungan sekolah. Maksudnya sifat Rasul, yaitu sifat Siddiq ini ya. Saat di sekolah adalah A. Berusaha dengan sungguh-sungguh agar mendapat prestasi saat didukung Bapak Ibu Guru. B. Berusaha dengan berbagai macam cara, yang penting nilai ulangan tinggi. C. Membantu teman yang kesulitan agar saat mengalami kesulitan banyak yang membantu. D. Berusaha dengan kemampuan yang dimiliki saat menyelesaikan ujian sekolah. Dan E. Bekerja sama dengan teman saat ulangan semester. Jawaban yang benar adalah D. Berusaha dengan kemampuan yang dimiliki saat menyelesaikan ujian sekolah. Ini Siddiq artinya jujur. Melaksanakan ujian sekolah ini seharusnya dilaksanakan dengan cara yang jujur. Soal yang ke-20. Masih dari potongan ayat tadi, arti dari potongan ayat di atas adalah A. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah nabi yang bijaksana. B. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. C. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mulia. D. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta janganlah pedulikan orang-orang bodoh. E. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Dan jawabannya benar adalah E. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Baik, kita lanjutkan. Soal ke-21. Ada potongan ayat. Salah satu sifat Rasulullah yang dijelaskan dalam ayat di atas adalah sifat A. Tabligh, B. Siddiq, C. Fatonah, D. Amanah, E. Kizib. Dan jawabannya benar adalah A. Tabligh. Soal selanjutnya. Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi sehingga tidak mungkin Rasul memiliki sifat A. Baladah, B. Kizib, C. Kitman, D. Khianat, E. Tabligh. Jawabannya benar adalah A. Baladah. Artinya bodoh. Kita ke soal selanjutnya. Rasul pasti selalu menyampaikan wahyu kepada umatnya,
Sehingga Rasul mustahil memiliki sifat A. Baladah, B. Hizib, C. Kitman, D. Khianat, E. Tabligh. Bisa untuk dicoba menjawab sebelum kita sampaikan jawabannya. Dan jawaban yang tepat adalah C. Kitman. Tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan sebuah amanah. Kita lanjut ke soal ke-24. Ayat di atas mengandung penjelasan bahwa Rasul itu tidak mungkin memiliki sifat Hudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. A. Baladah, B. Kizib, C. Kitman, D. Khianat, E. Tabligh. Tidak mungkin Rasul memiliki sifat A. Baladah atau bodoh. Soal ke-25. Rasul adalah orang yang terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah merupakan pengertian dari A. Siddiq, B. Maksud, C. Masbuk, D. Maksum, E. Mas'ud. Jawabannya benar adalah D. Maksum. Soal ke-25. Perbedaan Nabi dan Rasul terletak pada A. Kewajiban mensyukuri wahyu Allah, B. Kewajiban mempelajari wahyu Allah, C. Kewajiban mengamalkan wahyu Allah, D. Kewajiban menyampaikan wahyu Allah, E. Kewajiban memperoleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaan Rasul dan Nabi terletak pada D. Kewajiban menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal selanjutnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Arti dari kata yang bergaris bawah dari ayat di atas adalah yaitu uswatun hasanah. Arti dari potongan dari ayat tersebut A. Suri tauladan yang baik, B. Selalu benar, C. Menyampaikan wahyu, D. Memiliki kecerdasan yang tinggi, E. Dapat dipercaya. Dan jawaban yang tepat adalah A. Suri tauladan yang baik. Baik, langsung ke soal selanjutnya. Masih dari potongan ayat tadi, hukum bacaan dari kata yang bergaris bawah dari ayat di atas adalah dan dibaca A. Idhar dibaca samar, idhar haki dibaca samar, B. Idhar safawi dibaca jelas, C. Idhar halki dibaca jelas, D. Idhar safawi dibaca dengung, dan E. Idhar safawi dibaca samar. Jawaban yang benar adalah C. Idhar halki dibaca jelas. Itu ada tanwin domah atau domah tanwin bertemu dengan H, salah satu huruf idhar dan dibaca jelas. Soal yang ke-29. Rasul selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Karena Rasul memiliki sifat jaiz yaitu A. Mukhalafatuhu lil hawadisi, B. Qiyamuhu binafsihi, C. Tabligh, D. Iltizamur Rasul, E. Maksum. Dan jawaban yang benar adalah D. Iltizamur Rasul. Soal yang ke-30. Yang merupakan Rasul akhir zaman adalah A. Nabi Ibrahim alaihissalam, B. Nabi Adam alaihissalam, C. Nabi Musa alaihissalam, D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, E. Nabi Isa alaihissalam. Jawaban yang benar adalah D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nabi atau rasul akhir zaman, penutup para nabi. Setelah beliau berarti sudah tidak ada nabi lagi, atau Allah tidak mengutus nabi dan rasul kembali setelah Nabi Muhammad SAW. Soal yang ke-31. Iman kepada Rasul harus diiringi dengan perilaku A. Yakin bahwa hanya usaha kita yang menentukan kesuksesan. B. Berdiam diri saja karena takdir sudah ditentukan. C. Memperbanyak doa tanpa ikhtiar. D. Mengikuti perintah dan ajarannya. E. Berbuat baik hanya pada orang yang berbuat baik kepada kita. Dan jawaban yang benar adalah D. Mengikuti perintah dan ajarannya. Soal selanjutnya. Salah satu perilaku mulia yang mencerminkan beriman kepada Rasul adalah melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyekutukan Allah termasuk perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan menyekutukan dan menyembah selain Allah disebut A. Munafik, B. Ujub, C. Hasad, D. Syirik, E. Dengki. Jawaban yang tepat adalah D. Syirik. Soal selanjutnya. Sedangkan orang yang menyekutukan, kalau tadi perbuatannya ya, kemudian ini soal selanjutnya adalah orang yang menyekutukan dan menyembah selain Allah disebut A. Munafik, B. Musyrik, C. Hasad, D. Syirik, E. Mukmin. Jawaban yang tepat adalah B. Musyrik. Kalau perbuatannya disebut syirik, sedangkan orangnya yang melakukannya disebut musyrik. Soal selanjutnya. Salah satu penerapan dari perilaku yang mengimani Rasul Allah adalah dengan melakukan usaha sungguh-sungguh agar kualitas hidup meningkat. Berikut contoh usaha-usaha tersebut, kecuali A. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. C. Belajar dengan sungguh-sungguh. D. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. E. Selalu tawakal tanpa ikhtiar. Dan jawaban yang tepat adalah E. Selalu tawakal tanpa ikhtiar. Kita seharusnya harus ikhtiar dulu. Kalau kita sudah ikhtiar dengan sungguh-sungguh, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan soal yang terakhir, 35. Pada dasarnya, hakikat penciptaan manusia adalah untuk A. Mengisi dunia, B. Menjaga dan melestarikan alam, C. Mengabdi dan beribadah kepada Allah, D. Mencari kebahagiaan dunia, dan E. Mencari jati dirinya. Jadi hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tidak bukan adalah C. Untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adalah latihan-latihan soal sebanyak 35 soal sudah kita lewati bersama. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi penilaian tengah semester genap di tahun ini, dan mudah-mudahan nanti mendapatkan nilai-nilai yang baik, tentunya dengan usaha yang sungguh-sungguh. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.